Kita sudah pertanggungjawabkan iman kita masalah itu ya. Oke? Yang bisa berdosa cuma manusia yang suci gitu ya. Apa? Yang manusia yang nggak berdosa gitu ya. Yesus kan manusia juga kan, tapi kan nggak dosa, makanya dia layak buat jadi. Tahu nggak kalau baptis itu tujuannya apa di Bible? Tujuannya Untuk mensucikan dari dosa kan? iya. Betul nggak? Nah kalau Yesus nggak berdosa ngapain dia dibaptis? Iya. Betul nggak? Apa lagi nih? Iya. Logika aja. Baptis untuk mensucikan dosa. Iya, kita Yohanes Pembaptis kan bilang, baptislah dirimu supaya kamu diampuni dosanya. Nah kalau Yesus nggak berdosa ngapain Yesus baptis gitu? Iya. Dan pedagang kan juga mengakui kalau manusia ini nggak ada yang nggak berdosa, semua berdosa. Semua berdosa, iya. Iya. Tapi bilang Yesus nggak dosa, gimana tuh? Iya, bilangnya kan gitu. Ya sekarang kita balikin. Kalau memang Yesus nggak berdosa, buat apa dibaptis? Iya. Karena baptis di Bible dibilangnya untuk menyucikan dosa. Menyucikan dirinya. Yesus dibaptis bukan karena tanda pertobatan, bukan karena dia mau bertobat, tetapi dia dibaptis supaya
Allah kita perkasa, Bapa yang tegak
hadirat, urapan dan kuasa Tuhan terus bekerja dengan maksimal dalam hidupmu, sehingga hidupmu makin hari makin luar biasa, hidupmu makin hari makin naik bukan turun, hidupmu makin hari hidup yang penuh bahagia, penuh sukacita, hidupmu makin hari makin cinta Tuhan, mengasihi Tuhan, gila-gilaan dengan Tuhan, karena engkau tahu tanpa Tuhan engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Di luar Tuhan engkau mandul, hanya di dalam Tuhan engkau bisa berbuah lebat. Karena tidak ada satupun kekuatan yang dalam hidupmu yang bisa kau gunakan untuk melakukan hal-hal yang baik. Tidak ada satupun kekuatan dalam hidupmu yang bisa kau lakukan untuk melakukan kebenaran. Kalau hari ini engkau ada di tempat ini, itu karena kekuatan Tuhan, urapan Tuhan, kuasa Tuhan yang Dia impartasikan atas hidupmu, sehingga hidupmu selalu berkemenangan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan Yesus urapi semua kami, supaya kami makin cerdas, mengenal Engkau lebih dalam lagi, dan bisa mempertanggungjawabkan iman kami ketika orang bertanya tentang Engkau. Sampai sedetail apapun yang mereka tanya, kami bisa jawab. Karena ada hikmat Tuhan, ada kepekaan roh untuk kami bisa mendengar suaramu, mengenal Engkau secara pribadi, bukan mengenal karena kata orang, bukan sekedar mengenal karena baca Alkitab, tapi kami mengenal Engkau karena kami mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, yang maha kuasa, Allah pencipta yang tidak pernah berubah kasih-Nya, kuasanya dahulu, kemarin, hari ini, esok, lusa, seterusnya sampai selama-lamanya. Urapi lidah hamba-Mu Tuhan, jadi berkat bagi banyak orang, baik yang di tempat ini maupun nanti yang di luar sana, yang mendengarkan firman-Mu. Mereka diberkati, dikuatkan, tidak goyah. Mereka tetap punya keyakinan bahwa Yesus satu-satunya Tuhan, satu-satunya Juru Selamat. Kalau ada kuasa iblis, setan, roh jahat yang coba membuat pikiran kami buyar, kami satukan hati iman kami. Kami usir, tolak, patahkan kuasanya di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan Yesus, sekali lagi ambil alih lidah mulut hamba-Mu, biar Roh Kudus yang pimpin. Dalam satu nama Yesus yang kudus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan yang meriah. Yang meriah, lebih meriah lagi. Haleluya. Haleluya. Yesus dahsyat, amin. Yesus ajaib, amin. Yesus luar biasa, amin. Dia hidup kekal selama-lamanya. Haleluya. 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 Saudara, mari kita sama-sama deklarasikan yel-yel kita. Haleluya. 3, 2, 1. Berkobar, menyambar, tidak konsisten, tidak mati-matian harus besar Kristus. Tidak kecil, tidak kecil, tidak mundur, tetap maju. Maju bersama Yesus, dipelihara, jaga, dilindungi. Bersama Yesus kita lakukan perkara besar. Tidak Yesus kita katakan menanggung segala perkara. Karena tidak ada yang lain bagi orang percaya. Haleluya. Sorak-sorai buat Yesus luar biasa. Haleluya. Yang meriah sekali lagi. Haleluya. Silakan duduk, silakan duduk. Saudara, hasil survei sampai hari ini tetap Yesus number one. Amin. Ya, Dia tetap nomor 1 dalam pembicaraan di masyarakat. Dia tetap number one, atau apa istilah ratingnya? Ratingnya paling tinggi, saudara. Luar biasa. Ya, orang di KP selalu bicara Yesus. Orang di gereja bicara Yesus. Orang Kristen bicara Yesus. Orang Islam bicara Yesus. Orang Buddha, Hindu bicara Yesus. Bahkan banyak yang membicarakan Yesus bukan sekedar bukan di gereja, tapi di tempat-tempat yang mungkin kata orang tanda kutip tidak layak. Di bar, diskotik, di pak tertuak, mereka bicara Yesus. Ini membuktikan bahwa Yesus sampai hari ini masih trending topik ya.
dalam pembicaraan. Itulah sebabnya Yesus tetap sama dulu, kemarin, hari ini, esok, lusa, seterusnya sampai selama-lamanya. Haleluya. Semua orang penasaran. Kalau sudah bicara Yesus, semua orang penasaran. Kalau saudara hanya bicara tentang Allah, bicara tentang Tuhan, nggak ada yang penasaran. Paling ya agamamu, agamamu, agamaku, 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 agamamu, agamamu, atau lakum dinukum waliyadin. Ya, paling orang bicara seperti itu. Tapi kalau sudah membicarakan tentang Yesus, ya, semua orang ingin ambil bagian di sana. Menurut pandangan masing-masing, menurut perspektif masing-masing, menurut apa yang dia ketahui sesuai dengan pengetahuan yang dia pahami. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, itulah sebabnya saya katakan Yesus masih number one, ya. Terus sampai selama-lamanya pasti tetap menjadi pembicaraan di mana-mana, saudara. Haleluya. Haleluya. Saudara, ya, kalau Anda menjadi orang terkenal, ya, Anda pasti menjadi perbincangan bagi banyak orang. Dan tidak semua yang membicarakan tentang Anda itu adalah mendukung Anda. Itu adalah orang-orang yang suka dengan Anda. Ada orang yang tidak suka dengan Anda, tapi tetap Anda dibicarakan dia. Karena apa? Karena Anda trending topik. Karena apa? Karena Anda number one. Karena apa? Karena Anda itu orang yang asik dibicarakan. Karena apa? Karena Anda orang yang paling seksi untuk dibicarakan, saudara. Jadi luar biasa. Kalau Anda sudah punya mental yang mampu, ya, untuk menghadapi itu semua, barulah Anda siap jadi orang terkenal. Haleluya. Haleluya. Iya, kalau kita lihat di TikTok, kita lihat di YouTube, saya lagi gini lihat di TikTok, lihat di YouTube, lihat FB. Iya. Ini khotbah saya dipenggal-penggal. Wah, Yesus buat geger. Yesus buat geger. Yesus di kandungan sudah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saudara, kalau tidak ada yang menanggapi itu artinya itu bukan orang yang spesial. Iya. Kalau tidak ada yang menanggapi. Jadi kalau ada yang menanggapi itu berarti wah, ini orang yang perlu ditanggapi, karena pasti kalau orang ini ditanggapi banyak yang ingin tahu ini. Ya. Banyak yang ingin tahu. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita sebagai orang yang percaya, kita harus bisa mempertahankan iman kita. Amin. Walaupun mungkin apa yang kita jelaskan diolok-olok oleh orang lain, tetapi kita tetap mempertahankan iman kita. Haleluya. Haleluya. Iya. Karena kalau iman kita tidak diolok-olok, tapi tidak diimani juga oleh orang lain, artinya iman kita itu enggak seksi. Iman kita itu tidak unik untuk dibicarakan. Ya. Kalau saya bilang, saya percaya bahwa ada Allah. Ya. Saya percaya ada utusan Tuhan. Nabi. Selesai. Haleluya. Tapi ketika kita berbicara tentang Yesus, wah, luar biasa, saudara. Kenapa? Ya, karena ini pribadi yang sangat unik. Pribadi yang sangat luar biasa. Yang gak habis-habisnya dibahas. Dan tidak akan mungkin orang bisa membahasnya sampai tuntas selama hidupnya. Sampai mati saya nanti, saya tidak akan bisa membahas tentang Yesus sampai tuntas. Kenapa? Karena dia Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kalau dia bukan Tuhan, ya, sejarahnya habis. Seperti sejarah Bung Karno, selesai. Tapi karena dia Tuhan, sejarahnya tidak pernah selesai. Sekarang apakah selesai sejarah Yesus? Tidak. Sejarah apa? Sejarah kebangkitannya, sejarah ketuhanannya, sejarah kehebatannya. Lihatlah kehebatannya. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana engkau mengalami Tuhan? Bagaimana engkau mengalami mujizat? Itu adalah sebenarnya sejarah. Itu karya Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam hidupmu, yang menjadi sejarah dalam hidupmu. Bagaimana Tuhan sedang melakukan sesuatu untuk menolong engkau. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Itu sejarah. Makanya kau harus punya buku catatan. Apa-apa yang Tuhan lakukan bagimu hari ini. Apa-apa yang Tuhan perbuat bagimu
hari ini. Itu harus kau punya catatan spesial ya. Sehingga apa? Sehingga itulah menjadi sejarah. Oh, inilah sejarah Tuhan. Ya, dia melakukan ini, dia melakukan ini, dia melakukan ini. Tapi kalau Bung Karno atau manusia lain, dia sudah mati, sejarahnya habis. Dia nggak bisa tolong siapa lagi, dia nggak bisa melakukan apa-apa lagi. Tapi Yesus, dia bangkit dan dia hidup kekal. Dia maha kuasa. Haleluya. Dia sanggup tolong kita. Makanya kita tidak pernah kehabisan bicara kalau kita membicarakan Yesus. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara, kita terus ya masuk dalam pelajaran-pelajaran untuk memberikan kekuatan bagi saudara-saudara kita. Dan juga bagi kita kemungkinan ya. Kan saya tidak tahu sampai sejauh mana kemampuan saudara ya mengenal Yesus. Beberapa minggu ini kita sudah bicara tentang tubuh ilahi, bicara tentang darah Yesus ya. Kenapa darah Yesus itu bisa mengampuni dosa? Darah Adam awal mulanya kudus, betul nggak? Waktu Tuhan mengembuskan ya, langsung hidup, langsung ada itu darah kudus. Tapi kenapa jadi nggak kudus? Gara-gara makan. Iya. Jadi bukan makanannya yang haram, tapi bagaimana meraih makanan itu. Makanya hati-hati dengan apa yang kau makan. Jangan sampai makanan-makanan yang haram itu akan merusak darahmu. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Nah, darah Yesus kudus. Kenapa saya katakan kudus? Ya, ketika Gabriel berkata kepada Maria, kau akan mengandung. Waktu itu dia sudah tunangan dengan Yusuf, betul kan? Iya. Saudara, masa Yusuf bisa langsung tahu? Kok bisa hamil dia ini? Ku ceraikanlah dia ini. Selingkuh dia. Kok bisa tahu? Ya. Sedangkan kita aja melihat seorang wanita yang sudah hamil 3 bulan. Ya, kita kadang nggak tahu. Iya. Nggak tahu. Kok dia bisa tahu? Berarti itu buncitnya sudah lebih 3 bulan. Karena pada waktu itu juga Yusuf ingin menceraikan dia. Padahal Maria tidak cerita. Tadi Gabriel datang loh kepadaku. Aku katanya mengandung anak yang kudus. Namanya nanti Immanuel. Enggak ada ngomong begitu. Artinya berarti darah Yesus itu darah yang kudus. Haleluya. Bukan karena makanan. Bukan karena minuman. Kalau darah yang ada pada kita, sel telur, sperma bertemu, itu belum ada darah. Berjalannya waktu sehari, 2 hari, 3 hari ada gumpalan darah. Gumpalan darah nanti terus membentuk dia sesuai dengan sifatnya, sesuai dengan fungsinya ya. Dia nanti baru ada kakinya, ada tangannya, ada macam-macam. Menurut penelitian ya, umur 3 bulan itu sudah lengkap. Sudah bisa lengkap apanya. Cuma memang belum bisa jelas sekali ya jenis kelamin dan yang lain. Tapi sudah ada kuping, sudah ada semuanya. Umur 3 bulan. Ibu-ibu ya. Ibu-ibu ini, haleluya. Ada nggak yang umur sehari mengandung langsung suaminya tahu? Dan ibu pun nggak pernah tahu kan waktu ibu mengandung umur sehari kan? Iya, biasanya tahunya berapa? Sebulan. Kok lain ini ya? Kok nggak enak ini ya? Kok nggak enak ya? Maria nggak. Pada waktu itu juga aku akan mengandung, langsung mengandung. Nggak tunggu nanti. Proses dulu. Proses pelan-pelan setelah 3 bulan baru Yusuf tahu. Nggak. Ya, itulah kemarin ya. Yang diungkapkan Tuhan. Kenapa darah Yesus bisa menebus dosa kita? Karena darah dia darah yang kudus. Haleluya. Haleluya. Seandainya Adam dan Hawa, darah Hawa pun sebenarnya awalnya kudus. Karena diambil tulang rusuk langsung jadi manusia. Berarti darahnya tanpa ada campur tangan intervensi karena makanan apapun. Tetapi karena mereka makan, ya, karena melanggar perintah Tuhan, akhirnya bukan hanya rohnya saja yang tercemari, termasuk darah. Haleluya. Makanya fungsi darah ini sangat luar biasa, saudara. Ya, semua penyakit-penyakit itu ditesnya di darah.
Kalau saudara misalnya kok pegal-pegal dok, aduh, diperiksa dokter, dokternya kurang bisa, cek darah dulu. Semua di darah. Karena darah ini punya fungsi yang luar biasa. Haleluya. Nah, jadi tidak ada darah siapapun yang bisa menebus manusia berdosa selain darah Yesus. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Nah, sekarang kita tampilkan dulu ini, kita belajar lebih dalam lagi untuk kita bisa mempertanggungjawabkan iman kita. Ya. Kemarin kita sudah pertanggungjawabkan iman kita masalah itu ya. Oke? Yang bisa berdosa cuma manusia yang suci gitu ya. Yang manusia yang nggak berdosa gitu ya. Yesus kan manusia juga kan, tapi kan nggak dosa, makanya dia layak buat jadi. Tahu nggak kalau baptis itu tujuannya apa di Bible? Tujuannya Untuk mensucikan dari dosa kan? iya. Betul nggak? Nah, kalau Yesus nggak berdosa ngapain dia dibaptis? Iya. Betul nggak? Apa lagi nih? Logika aja. Baptis untuk mensucikan dosa. Iya, kita Yohanes Pembaptis kan bilang, baptislah dirimu supaya kamu diampuni dosanya. Nah kalau Yesus nggak berdosa, ngapain Yesus baptis? Gitu. Iya. Dan pendagang kan juga mengakui kalau manusia ini nggak ada yang nggak berdosa, semua berdosa. Semua berdosa, iya. Iya. Tapi bilang Yesus nggak dosa, gimana tuh? Iya, bilangnya kan gitu. Ya sekarang kita balikin. Kalau memang Yesus nggak berdosa, buat apa dibaptis? Iya. Karena baptis di Bible dibilangnya untuk menyucikan dosa. Menyucikan diri. Iya, jadi saudaraku yang saya kasih, ya ini yang harus kita pertanggungjawabkan kalau ada orang bertanya seperti ini. Haleluya. Ya kan dosa itu katanya baptis itu untuk pengampunan dosa. Ya, Yesus kenapa dibaptis? Berarti dia berdosa dong. Kan begitu pertanyaannya. Nah, kira-kira jawaban saudara seperti apa? Gitu loh. Kenapa Yesus harus dibaptis? Kalau dia memang kudus, dia nggak berdosa, kenapa dia harus dibaptis? Haleluya. Tadi kan katanya baptis itu untuk pengampunan dosa. Betul nggak kira-kira itu? Iya. Baptis untuk apa? Haleluya. Iya. Haleluya. Iya. Saya bacakan ya Yohanes Matius 3 ya ayat 1 ya. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkan jalan untuk Tuhan, luruskan jalan baginya. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. 5. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Terus lalu sambil mengaku dosa, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Terus tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Terus, dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Terus aku 3, 2, 1. Tetapi dia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasusnya. Dia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Iya, jadi dibaptis itu sebagai tanda
Tanda pertobatan ya. Jadi saudara, sebelum ada Yesus, sebelum ada Yohanes, orang-orang Yahudi semua juga sudah melakukan baptisan, tapi baptisan mereka beda ya. Nanti Anda baca di Ibrani di beberapa ayat ya. Ya, jadi baptisan mereka itu beda dengan baptisan kita ya. Iya, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Jadi di sini kan baptisan itu sebagai tanda pertobatan. Nah, pertanyaannya ya, walaupun dia tadi bilang untuk pengampunan dosa ya menyucikan dosa, baptisan itu tidak bisa menyucikan dosa. Yang menyucikan dosa itu adalah darah Yesus. Jadi yang menebus kita dari dosa bukan baptisan, tapi yang menebus kita dari dosa itu adalah penebusan Yesus di atas Golgota. Haleluya. Iya, tetapi baptisan itu tanda pertobatan, maka mereka ngaku dosa ya untuk sebagai tanda bertobat. Ya, tanda mereka mau bertobat ya. Jadi pada zaman itu saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, belum ada pemahaman seperti kita ini bahwa penebusan ya, belum ada pemahaman penebusan, karena waktu itu saudara, penebusan itu ya mereka menggunakan apa? Darah binatang. Haleluya. Iya, jadi orang-orang Yahudi pada waktu itu, mereka yang berdosa itu untuk pengampunan dosa itu harus, iya, jadi saudara, pada zaman itu saudara, zaman sebelum Yesus ya, orang-orang Yahudi kalau berdosa mereka harus menumpahkan darah apa? Darah korban ya, darah binatang sebagai korban. Itulah penebusan dosa bagi agama Yahudi ya. Saudara, di sini saudaraku yang saya kasih, kita tidak sepakat kalau baptisan itu untuk menebus dosa. Baptisan bukan penebusan dosa ya. Baptisan adalah tanda orang itu mau bertobat ya. Iya, jadi saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, pertanyaannya sekarang, kenapa Yesus harus dibaptis? Berarti dia kan harus bertobat juga gitu loh. Artinya dia berdosa. Dia berdosa, makanya harus dibaptis sebagai tanda pertobatan. Ya, kenapa? Kenapa Yesus harus dibaptis? Untuk menggenapi semua nubuatan tentang Yesus. Iya, untuk menggenapi nubuatan tentang Yesus ya. Makanya saudaraku yang saya kasih, Yesus dibaptis bukan karena tanda pertobatan, bukan karena dia mau bertobat, tetapi dia dibaptis supaya genaplah ya apa yang dikatakan firman Tuhan ya. Kita baca Matius 3 ya, ayat 13 ya. Kita baca Matius 3 13. Oke, sudah? 3, 2, 1. Iya, jadi saudara, sebenarnya Yohanes tahu. Yohanes tahu bahwa Yesus tidak perlu dibaptis karena dia kudus. Jadi orang kudus tidak perlu dia untuk mengaku dosa sebagai tanda pertobatan. Makanya Yohanes bilang, akulah yang harus dibaptis. Gitu loh ya. Terus ayat 15. 3, 2, 1. Terus, oke, sampai di situ saja ya. Jadi Yesus dibaptis itu untuk menggenapi seluruh nubuatan yang ada di Alkitab. Yesus untuk menggenapi apa yang menjadi kehendak Allah. Haleluya. Karena Allah nggak mungkin dibaptis, tapi Yesus dibaptis karena dia itu sebagai
contoh teladan sebagai anak manusia, dia harus dibaptis. Tapi bukan untuk pengakuan dosa, bukan untuk pengampunan dosa, atau bukan untuk tanda pertobatan. Haleluya. Haleluya. Jadi saudara kan lihatlah yang tadi itu. Tadi orang Kristen, ya bisa goncang hanya berarti cacat fisiknya ya. Hidupnya cacat. Kehidupannya cacat, karakternya. Ya. Nah, misalnya ya. Cacat di mana? Cacat dalam bergaul. Suka tipu orang. Suka apalagi ya? Bohongi orang. Ya. Suka ya, kawin. Nah itu, ya suka kawin. Ya, terus moralnya nggak bagus. Dikit-dikit perang. Ya, mari perangin dia. Dia sudah menghina kita. Dia sudah menghina keyakinan kita. Habisin dia. Yesus sering dihina nggak? Yesus sering dilempari batu nggak? Sering. Beberapa kali pernah ya. Yesus sering dicaci maki nggak? Sering. Balas nggak dia? Enggak. Haleluya. Kalau kalian dicaci maki, balas nggak? Ketawa itu, ibu itu. Haleluya. 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 Saudara, banyak nabi-nabi ya, baik di Alkitab kita ataupun
di kitab-kitab orang lain yang mereka akuin nabi. Ya. Saudara, khususnya di Alkitab kita banyak nabi-nabi. Tapi saudara, itu nggak boleh kita jadikan idola. Nabi-nabi di situ hanya kita jadikan sebuah sejarah saja. Jadi nabi-nabi itu begini. Suka kawin, kawin. Tapi jangan diikuti. Misalnya Salomo. Kan banyak istrinya. Terus kau banyak istri juga. Sunah nabi. Nggak boleh. Kamu kok kawin lagi? Ini sunah nabi. Nggak boleh. Abraham. Berapa istrinya? 3. Terus kamu punya istri 3. Sunah nabi. Nggak boleh. Haleluya. Daud. Haleluya. Berapa istrinya? Siapa yang tahu? Haleluya. Ya, banyak istri Daud. Ada beberapa orang kan? Iya. Terus udah gitu dia ambil istri panglima perangnya lagi ya. Iya. Siapa namanya? Uria ya. Nah, Uria disuruhnya perang. Sengaja ya. Taktik dia supaya mati. Terus diambil. Kau percaya nggak Daud itu nabi? Percaya. Tapi mau ikuti nggak Daud? Jangan. Haleluya. Jangan ikuti Daud. Biar aja itu menjadi sebuah cerita saja. Nggak perlu dicontoh. Haleluya. Haleluya. Iya, siapa lagi? Coba sebutkan saja siapa-siapa nabi-nabi di Alkitab. Ya. Jadi nabi-nabi di Alkitab itu bukan menjadi contoh teladan kita. Kenapa? Karena Yesus sudah menggenapi. Di dalam Yesus itu sudah sempurna teladan itu. Jadi kau nggak perlu neladani yang lain lagi. Karena kalau kau meneladani yang lain lagi, engkau akan mengabdi kepada dua Tuhan. Engkau akan perbandingkan. Yang ini kok boleh, yang ini nggak boleh. Yesus nggak melakukan ini, kok Nabi ini melakukan ini. Haleluya. Haleluya. Oh tapi Pak, yang baiknya boleh diambil. Ya silakan aja. Haleluya. Tapi di mana ada baiknya, di situ ada jahatnya. Tapi Yesus, dia kebenaran. Dia kehidupan. Dialah teladan yang sempurna. Haleluya. Makanya dia bilang, jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Artinya begini, kalau aku melakukan ini, kau pun wajib melakukannya. Aku sudah memberikan contoh, aku sudah memberikan teladan. Kau tinggal ikuti aja apa yang kulakukan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan ini. Jadi tinggal ikutin aja. Haleluya. Haleluya. Jadi saudara, kenapa banyak sekarang orang ingin terus ya menggali Alkitab, ingin memahami Alkitab, tapi tidak berguru. Dia berguru sendiri. Ya akhirnya sesat dia karena berguru sendiri. Tidak ada gurunya. Oh Pak, ada gurunya, Roh Kudus. Puji Tuhan kalau dia punya Roh Kudus. Kalau dia nggak punya Roh Kudus, punya Roh Kudus. Ya, pemikirannya seperti tadi. Baptis itu kan untuk pengampunan dosa kan? Yesus berarti berdosa. Buktinya dia dibaptis. Ya begitu jadi pikirannya. Karena apa? Karena dia belajar sendiri. Iya, dia belajar sendiri. Dia tanya sama Roh Kudus. Haleluya. Coba dia tanya Roh Kudus. Pasti dia paham. Pasti dia ngerti. Iya kan? Haleluya. Haleluya. Iya. Saudara Bapak Ibu sekalian,
ketika hidupmu betul-betul ya meneladani Yesus, ya, engkau pasti akan terus dibawa Tuhan untuk menjadi segambar serupa dengan Dia. Dan ketika engkau terus meneladani Yesus dalam hidupmu, engkau juga akan melakukan apa-apa yang Yesus lakukan. Amin. Yang juga katakan amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Dan yang tadinya sulit, sekarang tidak sulit. Kenapa tidak sulit? Karena engkau melakukan bukan teori, tapi engkau melakukan karena engkau sudah hidup di dalam Dia. Ketika engkau hidup di dalam Dia, engkau mudah untuk melakukan semua apa yang sudah dicontohkannya kepadamu. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Mengampuni gampang nggak? Susah. Jangan kita munafik bilang susah-susah aja. Susah. Iya. Kalau mengampuni dengan omongan gampang. Gampang. Iya. Tapi untuk mengampuni benar-benar dari hati sulit. Haleluya. Kenapa sulit? Karena nggak ada Tuhan ya. Betul, karena tidak tinggal di dalam Yesus. Kalau tinggal di dalam Yesus, mengampuni itu gampang. Mengampuni itu mudah. Haleluya. Mengasihi itu gampang atau sulit? Sulit. Gampang dong. Iya, yang sulit bilang sulit aja. Haleluya. Sulit. Karena manusia tidak mungkin bisa melakukan apa yang Tuhan sudah contohkan. Sebab manusia lebih cenderung kepada keinginan daging dan dosa. Hanya manusia-manusia yang intim dengan Tuhan, yang menyatu dengan Kristus, yang mudah melakukan apa yang Yesus contohkan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Makanya kan banyak nabi suka perang. Musa suka perang, betul kan? Iya. Daud suka perang. Salomo. Ya. Nabi yang lain lagi perang terus kerjanya. Haleluya. Yesus dia nggak perlu menggunakan senjata. Dia punya kuasa. Haleluya. Jadi orang yang suka menggunakan senjata, yaitu senjata misalnya senjata tajam, pistol dan yang lain, itu karena tidak punya kuasa. Kalau dia punya kuasa, dia nggak perlu senjata-senjata seperti itu. Dia cukup bilang, in Jesus name, diam. Maka diam. Haleluya. Nggak perlu. Saya pernah. Saya yakin nanti diambil orang ini, silakan. Ini si Heri langsung. Heri waktu itu Kapolsek Serpong. Ya. Saya berani ngomong kan. Sekarang dia udah Kapolres. Dia Kapolsek Serpong. Waktu itu saya ada di kantornya. Dan ada seorang bapak, seorang ibu melapor ke Kanit Reskrim. Karena apa? Karena anaknya ini gila ya, stres berat lah, ya. Jadi semua orang yang di rumah itu diusir, yang masuk mau dibunuh sama dia. Dia pegang pisau terus. Waktu itu Kanit Reskrim dan jajaran bilang, bagaimana Pak nanti kalau kita tembak kakinya? Bapak siap kalau ada dia mengadakan perlawanan kita tembak kakinya. Oh boleh, tanda tangan. Terus saya tanya, ada apa ini Pak Heri? Ini Pak Pendeta katanya. Ada orang laki-laki anak bapak ini gila. Stres tingkat tinggi lah, udah gila lah ya. Jadi semua keluarga tidak boleh masuk rumah, akan ditusuk sama dia. Oh gitu. Gimana Pak Pendeta? Ini kalau kita kerjakan katanya, ini risikonya berat. Kalau dia mau tusuk kita harus tembak kakinya.
Ya kalau kena kakinya, kalau kena kepala. Kan ada orang tembak kaki kena kepala. Betul nggak? Iya, pikirnya kaki. Iya kan? Toto kepala. Ada. Haleluya. Banyak kejadian begitu ya. Apalagi kalau Pak Tanjung yang nembak pasti kena kepala. Haleluya. Si Daniel aja nembak dia. Pakai senjata itu, AK itu. Nembak dia di asrama. Dia bilang, Pak, aku pingin nembak. Langsung saya bilang sama Danton, salah satu Danton. Gudang senjata ada, pingin nembak kami. Oke. Nembak. Udah pas. Duer, gak bisa. Ya kena kepala lah, kalau dia pikir kaki, pasti dia kena kepala. Saya aja gak bisa-bisa juga. Udahlah, 2 kali saya malas lah. Ya kan? Iya. Jadi saudaraku yang saya kasih, saya bilang apa? Jangan ada semua yang ikut polisi. Jangan ada yang ikut. Cuma kita berdua. Saya katakan gitu. Jangan Anda yang ikut polisi. Cuma kita berdua. Oke? Janji? Janji. Kita jalan sama si Heri. Haleluya. Haleluya. Saudara, ketika kita masuk pagar rumahnya, dia sudah di dalam pagar pegang badik. Dia sudah pegang badik. In Jesus name, dalam Yesus, jangan macam-macam kau. Hai? Aku ini anak Tuhan. Hah? Iblis, buka pintu. Dibuka. Sherry di belakang-belakang nih. Makanya dia sampai kapanpun pasti gak bisa lupa kenangan-kenangan seperti itu. Saudara, akhirnya sampai di dalam. Dia mau tusuk kita. Mau tusuk. Dalam nama Yesus. Lepas. Jatuh badiknya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Ada saksinya loh. Sherry berani loh saya khotbah karena ada saksinya. Kalau nggak ada saksinya nanti bohong. Dan ada juga kali di antara saudara yang sudah lama di sini pernah dengar ini. Haleluya. Waktu itu ada Sherry lagi. Saya saksikan, ya kan? Saudara, saya curiga, jangan-jangan di sarung ini masih ada dia pakai sarung. Saya bilang, dalam nama Yesus, lepas. Dilepasin juga sarungnya, siap. Diam. Pisau lain rupanya nongol. Ada pisau tapi lain. Dia pisaunya tumpul, nggak mempan. Haleluya. Baru kanitnya udah datang, sudah bawa anggota dan bawa dokter rumah sakit jiwa. Hah? Bawa dokter rumah sakit jiwa. Jadi dokter rumah sakit jiwa datang. Langsung dokter rumah sakit jiwa bilang, ayo ikut. Langsung dibawa ke rumah sakit jiwa. Wah, saya bilang, ngapain dibawa ke sana? Ya udahlah Pak, itu urusan dia lah, biarlah katanya. Saya lihat disuntik saudara, tuh. Iya, takut. Iya. Kenapa harus pakai suntik? Nggak ada kuasa. Iya kan? Disuntik langsung. Tuh. Itu bukan kejadian sekali, 2 kali. 1 kali lagi kejadian. Seorang bapak melapor. Karena ada anaknya seorang dokter yang dia adalah Katolik, ya. Dia pacaran dengan yang tidak seiman lah. Jadi keluarganya tidak senang. Jelas bukan yang percaya Yesus gitu ya. Ya, keluarganya tidak senang. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, akhirnya keluarganya ini lapor ke polisi. Kenapa? Karena anaknya ini diduga kena santet atau kena pelet. Iya, kenapa? Anaknya dokter. Ya, tapi dia mau sama perawat yang masih honor di rumah sakit itu. Iya, jadi ada kecurigaan. Udah berbulan-bulan gak mau pulang. Tinggal di kosan sama si perempuan itu. Jadi dapat laporan. Gimana ini Pak?
Oke, kita berangkat. Aku bilang, bawalah satu anggota. Nggak usah lah, aku bilang. Yang nyetirin, ya udah, aku bilang. Oke. Saudara, itu di kos-kosan tuh. Ada berapa lantai. Ya. Nah, kalau saudara mau, kalau saya nggak lupa ya. Kalau saya nggak salah ya, ini. Si Purba yang di sini, daerah sini tuh. Yang polisi itu ikut. Dulu di Serpong dia. Si Purba itu ya. Nah, yang pernah kemari ya. Itu ikut. Ya, terus saya bilang, tenang aja. Di luar. Kan dia bawa pistol. Jangan saya bilang. Jangan, aman. Oke, kita ketok rumahnya. Tok. Siapa ini? Kami dari kepolisian gini. Kata si Eri kan. Dibuka udah bawa pisau. Jangan masuk. Saya bilang, in Jesus name, dia mundur. Dalam nama Yesus, dia mundur. Dalam nama Yesus, jatuh pisaunya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Jadi, saudara, kalau kita punya kuasa, kita nggak perlu menggunakan senjata-senjata. Makanya Yesus tidak menggunakan senjata untuk berperang. Sebab dia bukan sama seperti Musa. Dia tidak sama seperti Daud. Dia tidak sama seperti Salomo. Dia tidak sama seperti nabi-nabi yang suka berperang. Dia tidak sama seperti Hamas. Dia tidak sama juga seperti Israel yang suka perang. Kenapa? Karena Yesus punya kuasa. Ucapannya ada kuasa. Ngapain dia perang? Habis semua. Haleluya. Apalagi kalau ada seorang nabi yang mengembangkan keyakinannya dengan perang. Mana mungkin saya mau neladani? Buat apa? Tanpa dia pun saya dari dulu sudah tahu bagaimana cara membunuh orang. Saya dari dulu sudah tahu bagaimana menikam orang. Yang saya mau pelajari bagaimana mengasihi orang, bagaimana mengampuni orang yang menyakiti hatiku. Itu yang saya mau pelajari. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Itu. Haleluya. Saudara, saya yakin nih wajah-wajah ini, wajah-wajah suka perang kalian ini dulu. Iya. Nggak usah diajari lagi Ibu Pasar Ibu, betul kan Bu? Nggak usah diajari dia untuk perang. Dia udah tahu bagaimana dia nyerang. Coba ucapkan kata-kata sesuatu yang apa dia? Yang menyakitkan dia. Nggak perlu kuajari. Balas Bu dengan kata-kata. Nggak perlu. Dia langsung dia balas. Haleluya. Yang sulit adalah, Bu, tenang Bu, ampuni. Bapak enak aja, Bapak gak rasakan sakitnya di sini. Bapak gak rasakan. Berapa kali aku diomong-omongin di tetangga. Berapa kali aku dipindah. Tenang Bu, tenang. Bapak gak rasakan. Iya, urapan Tuhan Bu, bukan masalah urapan. Gampang. Gak usah diajari saudara. Apalagi orang Batak. Memang jagonya berkelahi. Makanya kalau sekarang itu banyak sekali orang Batak yang masuk gereja-gereja karismatik seperti ini. Itu mujizat. Kenapa? Karena orang Batak ini keras kepala. Orang Batak ini betul-betul suka berantem. Di terminal mana-mana pasti dulunya orang Batak semua yang menguasai. Tapi sekarang di terminal-terminal sudah jarang orang Batak. Ketika kita ke gereja mana saja pasti penuh orang Batak. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Jangan tersinggung yang bukan orang Batak Ibu ya. Memang ada berapa orang yang bukan suku Batak ya. Jangan tersinggung ya. Memang orang Batak ini ya. Ini saudara mulai tahun 78 kalau nggak salah apa 80 saya ke Jakarta. Ya umur 18 tahunan lah kira-kira. Saudara setiap terminal pasti orang Batak bos. Jagoannya. Pulau Gadung. Ya kan? Terminal Grogol, Cililitan, Kalideres, semua orang Batak. Apalagi dulu Gamadi masih ada. Pak Turnip masih ingat nggak? Gamadi. Tapi Pak Turnip umurnya masih berapa ya? Saya kan udah 54 jalan 55. Iya masih ingat nggak Gamadi ya? Gamadi. Wah dulu saudara, semua loket-loket itu bosnya orang Batak. Itu loket-loket itu
diraih bukan dengan cara-cara seperti sekarang. Itu cara kekuatan, cara kuasa. Kuasa apa? Kuasa dengan tadi, senjata-senjata tadi. Ya, saya lihatlah si Guntur yang begitu ditakuti dulu di terminal Grogol, hanya ditusuk oleh orang biasa, mati. Terus si Gorga ditusuk ini ya, keluar kepala, keluar matanya, pecok segini. Semua di mana-mana pasti yang menguasai orang Batak. Saudara sekarang cari di terminal mana susah orang Batak. Iya, kalau kau ke gereja mana pasti ada orang Batak. Itulah luar biasanya Tuhan bekerja atas orang Batak ini. Makanya Yusuf Roni bilang jangan-jangan orang Batak ini salah satu suku Israel yang hilang. Bisa juga. Haleluya. Ya menghibur sedikit. Itu memang betul ada Yusuf Roni ngomong begitu. Ya silakan aja, itu kan menurut hasil penelitian dia, riset dia ya. Saudara, dia kan seorang profesor, seorang doktor. Ya kan? Nah, jadi saudara, Yesus datang itu bukan hanya untuk menebus kita dari dosa. Bukan hanya untuk menebus kita. Supaya tidak kena murka Allah, tidak kena kutuk. Bukan. Tapi dia mau jadi teladan. Haleluya. Saya tidak akan mau menyembah Tuhan yang tidak memberikan teladan kepadaku. Yang hanya ngomong. Ngomongnya pun gak mau lewat saya. Lewat Gabriel lagi dia ngomong. Lihat Jibril, saya gak mau. Haleluya. Saya mau harus Tuhan yang nyata. Yang bisa bicara sama saya. Haleluya. Haleluya. Silakan orang mau bilang saya apa, saya gak ada masalah. Tapi Tuhan selalu berbicara sama saya dalam hal-hal yang sangat genting. Tuhan pasti bicara. Setiap tindakan-tindakan yang sulit, Tuhan pasti bicara. Kadang istri saya bilang, lakukanlah, tahan. Lakukanlah, tahan. Tapi dia nggak perintahkan, saya lakukan. Karena Tuhan berbicara. Saya tidak mau menyembah Tuhan yang katanya ada, tapi tidak pernah nampak. Katanya. Malah dibangga-banggakan Tuhan yang katanya tidak pernah nampak. Ngapain? Ya, Tuhan ada mana? Nggak nampak. Tuhan ada mana? Nggak nampak. Kenapa? Nggak bisa dia nampak. Lo ngapain kalau dia nggak bisa nampak? Tuhan kok bisa nampak. Kenapa sekarang dia nggak menampakkan diri kepadamu? Ya itu memang hak dia, suka-suka dia. Tapi dia bisa menampakkan diri kepada siapa saja. Tetapi nanti yang pasti ketika di sorga kita bertemu muka dengan muka dengan dia. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Kok masih bisa lagi ya? Bisa lagi pula si Doditan merayu-rayu Kristen itu. Haleluya. Itu si mualaf tuh. Luar biasa. Kemarin saya jarang dengar debat. Tiba-tiba muncul di HP saya ada debat. Wah jago itu. Ada namanya siapa itu. Jago kali. Tapi dia kok pakai mualif. Mualif itu bahasa saya. Udah saya kasih sama Daniel. Menit sekian Niel. Mualif saya bilang. Udah saya kasih sama dia. Udah ditonton belum Cecar? Menit 38 kan? Pakai kata mualif. Siapa lagi? Cuma saya yang menyetuskan bahasa itu. Dia suka-suka saya. Tahu nggak? Dulu bahasa ini nggak ada. Siapa yang buat bahasa? Haleluya. Yang buat bahasa siapa? Ya manusia itu sendiri. Manusia itu kan sudah diberi sama Tuhan. Ya kan? Akal budi. Ya kan? Diberikan sama Tuhan pengetahuan. Gara-gara dia makan buah pengetahuan itu. Haleluya. Ya dia buat sendiri. Makanya lihatlah. Kalau kita dengar orang Afrika ngomong. Bingung kita. Ya suka-suka dia buat begitu kok larang. Terus orang Batak.
Beda dengan orang Sunda. Suka-suka dia orang Sunda ngomong ayak naon. Adong aha. Maaf jauh ayak naon sama adong aha. Jauh. Jauh sekali. Kok beda? Ya suka-suka. Sekarang kita mau buat bahasa baru juga bisa. Kenapa nggak bisa? Asal kita sepakat kumpul nih. Betul nggak? Ya catatan bawa. Jadi sekarang kita rubah. Bilang mau kemana? Tokopo. Tokopo ya. Ya jadi udah sepakat ya. Sekarang udah ngomong aja sama temanmu. Tokopo. Tokopo. Bisa kan? Iya tinggal nambahin aja lagi. Kemari matehe. Oh matehe. Makan koko. Oh koko. Gampang kok buat bahasa. Haleluya. Kenapa? Kok kita ketika ngomong lain orang bingung? Lah. Ya karena kita buat bahasa. Jangan ikut bahasa orang terus. Haleluya. Makanya bahasa roh itu tidak dipahami oleh mereka. Orang Kristen aja banyak nggak paham. Haleluya. Iya. Justru bahasa roh saya itu dikanter oleh orang-orang Kristen. Banyak yang kanter. Orang Kristen. Hainlah si Lubis bahasa roh. Pendeta itu. Si Lubis bahasa roh. Kasihan saya. Yang kanter-kanter saya pasti orangnya sakit-sakitan. Yang kantor saya pinginnya gitu. Gagah kayak saya gitu loh. Ya kan? Walaupun pendek tapi kan dari setelan kan mantap. Semua mantap kan. Ini enggak. Yang udah. Inilah bahasa rohnya. Pasti nonton dia suka dia nonton. Kemarin di live kita dia nonton lagi. Nah ini dia bilang ada komennya. Oke setuju judulmu. Tapi bahasa rohmu akan kubahas. Makanya saudara kalau udah jadi fenomenal itu hidup ini enak sebenarnya. Asal kita punya mental kuat. Haleluya. Nggak gampang tersakiti. Kalau saudara gampang tersakiti janganlah publikasikan dirimu. Udahlah sembunyi di bawah gentong, ya kan? Kalau mau makan baru buka gentong makan, pasti nggak ada yang ngomongin. Jangan keluar, jangan cerita sama tetangga, pasti aman. Haleluya. Kalau kau udah siap keluar rumah, kau artinya sudah siap disakiti, sudah siap kau dibenci orang, sudah siap kau difitnah. Sudah siap kau dikata-katain. Karena apa? Karena Yesus berkata, aku sudah lebih dulu. Haleluya. Mengalami itu semua. Coba kau baca. Di Yohanes 16 ayat 33. Apa kata Yesus? Ya, Yohanes 16 ayat 33. Jadi Yesus dibaptis untuk jadi teladan saudara. Bukan untuk pengampunan dosa. Oke. Sudah? 3, 2, 1. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Udah dianiaya belum? Udah dianiaya? Kalian udah pernah dianiaya? Belum. Baru dicaci maki kan? Baru difitnah kan? Iya, baru diomong-omongin kan? Baru gitu kan? Hal belum pernah dianiaya kan? Iya. Yesus bilang semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Yesus itu dia punya kuasa sehingga dia mengalahkan dunia. Dia tidak perlu pistol, dia tidak perlu pisau, dia tidak perlu golok, dia tidak perlu yang namanya badik. Dia mengalahkan dunia hanya dengan kuasa. Karena apa yang dia ucapkan penuh kuasa. Itulah Yesus, itulah Tuhanmu. Haleluya. Kau harus seperti dia. Yang suka katakan amin. Haleluya. Haleluya. Jadi Yesus dibaptis bukan karena pengampunan dosa. Bahkan saya mau tanya kepada saudara kalau mau dalam lagi. Waktu Yesus dibaptis dalam nama siapa? Kan beda, dulu baptisannya tidak pakai gitu. Iya. Dulu baptisan tidak pakai begitu. Saudara,
setelah Kisah Rasul 2 ayat 38. Baru baptisan pakai nama Yesus. Ketika Yesus bangkit, baru Kisah 2 ayat 38. Coba baca. Jadi tidak ada baptisan untuk pengampunan dosa waktu itu. Setelah Yesus mati di kayu salib, baru ada pengampunan dosa. Yang dari Yesus loh. Yang dulu bisa menurut cara Yahudi menumpahkan darah binatang. Iya. Nah, tetapi ketika Yesus mati di atas Golgota, barulah ada pengampunan dosa lewat Yesus. Makanya di sini pakai nama Yesus. 3, 2, 1. Pada mereka bertobat dan kamu masing-masing beribu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Terus Kisah Rasul 10 ayat 48. Baru pakai nama Yesus. 3, 2, 1. Iya, baru ada baptisan pakai nama Yesus. Terus Kisah 8 ayat 12. 3, 2, 1. Iya, baru di situ baptisan ada pakai nama Yesus. Jadi saudaraku yang saya kasih, si Doditan ini tidak paham. Haleluya. Yesus dibaptis bukan karena tanda pertobatan, apalagi untuk pengampunan dosa. Yesus dibaptis supaya menggenapi kehendak Allah. Yesus dibaptis supaya menjadi teladan. Kembali ke yang tadi. Haleluya. Kembali yang tadi. Saudara, kenapa saya terus membahas hal-hal yang seperti ini? Iya. Tadi 13, Yohanes 13. Tadi kan ayat 13-nya nggak baca, ayat 13-nya baca. 3, 2, Yohanes 13 ayat 13. 3, 2, 1. Iya, banyak orang bilang, mana Yesus bilang, aku Tuhan, aku Tuhan, aku Tuhan. Loh, buktinya ayat 14. Dia ngomong. Ayat 14. 3, 2, 1. Jadi kalau aku membasahkanmu, aku adalah Tuhan dan Gurumu, maka kamu wajib saling membasahkanmu. Haleluya. 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 Iya. Terus baca Yohanes pasal 20 ayat 28, 29. 3, 2, 1. Terus ayat 29. Haleluya. Ada satu video lagi, saya rasa besok kita bahas ya. Iya. Saudara yang berdebat mereka ya tentang ketuhanan Yesus ya. Ustadz sama ustadz lagi. Haleluya. Jadi saudaraku yang saya kasih, Yesus, saudaraku yang saya kasih dibaptis bukan untuk pengampunan dosa. Dia kudus. Lukas 1 ayat 35, anak yang kudus. Terus Lukas 2 ayat 11, dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Haleluya. Haleluya. Jadi saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita harus bisa ya menjawab ya pertanyaan-pertanyaan mereka. Sebenarnya sederhana saja. Loh, Yesus kok dibaptis? Berarti dia berdosa? Enggak. Kenapa? Ya dia supaya menggenapi kehendak Allah. Terus supaya dia jadi teladan. Kalau dia nggak dibaptis, gue nggak mau dibaptis. Karena dia dibaptis, gue dibaptis. Gue dibaptis untuk pengampunan dosa. Setelah sekarang tadi Kisah Rasul 2.
ayat 38 sebagai tanda pertobatan. Haleluya. Haleluya. Jadi saudaraku yang saya kasih, Yesus adalah teladan yang sempurna. Amin. Nggak ada yang sempurna selain Yesus. Haleluya. Bahkan saudara, kalau kita bilang Kristen, kita harus ngaca dulu sebenarnya. Kita ngaca. Kristen itu artinya pengikut Kristus. Artinya kalau kita masih gampang sakit hati, gampang benci, gampang dendam, iri, dengki sama orang lain, bagaimana kita bilang kita Kristen? Kristen karena bukan agama. Kristen itu adalah pengikut Kristus. Artinya apa yang Kristus lakukan, kita harus lakukan. Apa yang Kristus buat, kita harus buat. Haleluya. Haleluya. Yesus datang ke bumi ini, dia hanya untuk mati menebus kita dari dosa, dan dia mau jadi teladan bagi setiap orang. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Jadi jangan teladani yang lain. Kenapa saya katakan teladani Yesus? Haleluya. Oh Pak, tapi dia sudah seperti Yesus. Oke, juga boleh kok teladani dia. Karena Yesus kau nggak bisa lihat, dia bisa kau lihat. Karena Paulus juga pernah bilang, teladanilah aku. Haleluya. 1 Korintus 11 ayat 1. Ini ayat terakhir ya. 1 Korintus 11 ayat 1. Nanti kalian salah paham. Wah kalau gitu nggak usah teladan siapa. Terus saudara cari-cari Yesus nggak ketemu-ketemu, doa-doa nggak dapet-dapet terus. Aduh siapa ini? Bingung saudara kan? Nah, 3, 2, 1. Iya, haleluya. Jadi ada seorang polisi kombes, dia cerita tentang pendetanya, wah mantap gini. Terus saya tanya, pernah nggak pendeta layak ngomong begini? Aku bilang, enggak. Hah? Oh kalau nggak pernah berarti saya masih meragukan. Dia harus pernah bilang di mimbar, jadilah pengikutku sama seperti aku jadi pengikut Kristus. Haleluya. Haleluya. Contohnya ini, contohnya hujan lebat. Ini contohnya hujan lebat kemarin hari Kamis. Ini contohnya hujan lebat. Kita bilang hujan jalan terus. Padahal ya kalau kita bilang ya bukan pejabat dia anak jalanan. Dia orang maaf ya, orang terhina, maaf lah ngomongnya ya. Artinya nggak usah lah. Orang hujan kok, hujan lebat nih. Ada suaranya, buat suara. Ulangi. Barang-barang, semua makanan-makanan. Ya. Kasih kita kehujanan, semua tim sudah masuk ke sana. Ya kita mau pelayanan ini di gereja tempat tembok 1000 itu. Iya. Sekarang barang-barang, hujan lebat. Semua makanan-makanan masih di sana. Di kendaraannya. Nanti kita sudah selamat. Nah ini tim kita semua. Sudah ada di sini. Haleluya, haleluya. Bahkan haleluya. Mobil nggak kekunci loh itu, lihat tadi. Haleluya. Ya kan kalau kekunci dia gini tuh. Saudara, kita nggak perlu pakai kitab suci yang lain. Kitab suci kita, Alkitab itu sudah sempurna. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Iya, bukan paling sempurna. Ya, kalau paling sempurna dengan sempurna bedanya. Nah sebentar dulu. Siapa tahu mereka ada yang jawab. Coba, yang ikut kemarin jangan ya. Apa bedanya paling sempurna dan sempurna? Kitab kita ini, kitab Alkitab ini sempurna atau paling sempurna? Sempurna. Kalau paling? Berarti ada perbandingan. Oh iya, cerdas banget. Haleluya. Saya mau kasih 20 tapi nggak enak karena bos minyak kan. Haleluya. Terus. Paling sempurna atau sempurna? Hah? Sempurna. Nah, apa bedanya paling sempurna dan sempurna? Gimana Bu? Lebih. Oh haleluya. Kalau ada yang bisa jawab nanti Tuhan kasih.
Iya. Ada nubuat. Ya kita ini kan hujan lebat ini, ngapain buru-buru kan? Haleluya, santai-santai aja. Haleluya. Iya, enggak. Kalau saya berhenti ngomong, ini berhenti hujannya. Haleluya. Haleluya. Nah, jadi lebih bagus kita sharing ini. Kebetulan karena nggak selalu ada seperti ini. Biasanya kan yang hadir banyak sekali kan. Nah, nggak selalu ada seperti ini karena hujan, tapi kita tetap jalan. Haleluya. Nah, apa bedanya? Nah, paling sempurna dengan sempurna. Jadi Alkitab kita itu paling sempurna atau sempurna? Sempurna. Bukan paling sempurna. Kalau paling sempurna berarti yang lain ada sempurna. Kita yang paling. Ini paling cantik. Berarti ini ada yang cantik. Ini paling cantik. Alkitab kita sempurna. Tidak ada yang sempurna selain Alkitab. Haleluya. Kalau saya pribadi, saudara. Ntar ya. Kalau saya pribadi ya. Makanya sekarang malas pakaian keren. Lebih gagah gitu kalau saya khotbah saya lihat. Lebih bangga saya lihat tuh kan. Pakaiannya mantap kan. Lebih bangga kalau saya ya. Terus. Iya benar. Kalau kata paling. Oh kabelnya. Karena iya ya. Setia dia. Setia terus. Walaupun di mana-mana ada acara katanya, saya tetap mendahulukan ibadah bersama Pak Lupis. Kan? Berikan sorak-sorai buat Yesus. Haleluya. Nah, jadi setelah ibadah, saudara baru kita bisa bawa makanan. Pas selesai khotbah masih hujan, tapi udah gerimis. Ya terus. Ya. Ya, saya sambil ngomong karena itu berhenti ya. Maksud saya contohnya ini, teladanilah aku seperti aku teladani Kristus, ya kan? Nah, dalam hal ini contohnya begitu. Nah, ajan lagi itu ada. Nah. Rapat semua, ayo, woi. Nanti kalau hari kita bawa nih, makan, ayo. Ya, bagi aja ya, bagi biar. Duduk ya. Nah, kalau ada lebih nggak apa-apa dua-dua, tapi dapat dulu semua, karena banyak yang hadir kan. Iya luar biasa saudara ya, berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Seandainya ya kita semua melakukan ini atau gereja-gereja semua melakukan ini, saya yakin makin banyak orang yang percaya Yesus. Amin. Makin banyak orang yang ikut Tuhan Yesus. Saudara Bapak Ibu sekalian, jadi Yesus datang ke muka bumi bukan hanya sekedar menebus kita dari kutuk dosa dan kutuk maut, murka Allah, tapi Yesus datang juga untuk menjadi teladan. Haleluya. Oke, satu ayat lagi tuh. Di Filipi 3:17. Oke? 3, 2, 1. Oke. Yesus waktu di kayu salib, saudara, dia dicambukin. Kepalanya dikasih mahkota duri. Terus tangannya dipantek dengan paku, kakinya dipantek dengan paku. Terus apa yang dia omong? Tetanggamu sudah pantek paku belum tanganmu? Ketawa ibu itu. Jadi setiap khotbah itu pasti ada entah untuk satu orang, dua orang. Jangan-jangan yang lain juga iya, cuma dia diam-diam gitu. Tapi ada orang yang memang emosional. Jadi langsung itu juga sebenarnya emosional. Tapi
Memang itu kenyataan. Udah dipantek belum dengan paku kakimu? Tanganmu? Belum. Belum. Kaki belum dipantek. Belum dimahkota duri. Masih dicaci maki. Terus apa yang kau katakan? Ampuni. Oh, luar biasa. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Ini baru sukses. Ini baru benar. Ini yang benar. Ini yang benar. Ini benar. Haleluya. Benar ini. Ini orang yang suka mengampuni. Dia nggak punya sakit hati sama siapapun. Dia sudah mengampuni semua orang. Haleluya. Harapan saya memang seperti itulah orangnya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Haleluya. Pak Hendrik luar biasa. Iya, punya isi luar biasa. Mengampuni, mudah dia mengampuni. Bersama Yesus. Haleluya. Mari kita angkat 12 tangan kita. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan Yesus datang ke bumi, mati di atas Golgota, menebus kami supaya kami tidak menanggung kutuk dan tidak menanggung kutuk maut, kutuk dosa, murka Allah. Tetapi kami juga percaya Yesus datang ke muka bumi untuk menjadi contoh, menjadi teladan buat kami. Tuhan Yesus, urapi kami supaya kami bisa meneladani, mencontoh Tuhan Yesus, sehingga hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Berikan sorak-sorai buat Yesus. Saudara, ini saya kasih ke Naomi ya. Maksudnya kan harus jadi contoh.